Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, lisanul aqli min wara'i qalbihi fa iza aradal kalama tafakkara fa in kana lahu qala wa in kana alaihi amsaka wa qalbul jahili min wara'i lisanihi fa in hamma bil kalami takallama lahu wa alaih. Lisannya orang yang berakal itu berasal dari belakang hatinya. Artinya, perkataan yang dikatakannya itu adalah muncul atau berasal dari dalam hatinya. Sehingga apabila dia ingin berkata, berbicara, dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Jika perkataannya itu akan memberikan kebaikan baginya, maka dia pun berkata. Tetapi jika perkataannya itu membahayakan dirinya, maka dia pun menahan diri, tidak berbicara. Sedang hatinya orang yang jahil atau orang yang bodoh berasal dari belakang lisannya. Artinya, keadaan hati orang yang jahil itu bisa diketahui dari lisannya yang banyak berbicara. Jika dia berkeinginan kuat untuk berbicara, maka dia pun akan langsung berbicara. Baik pembicaraannya itu nanti akan menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya. Di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi halaman 1502 karya Abu Bakar Ad-Dainuri rahimahullah, ada beberapa pelajaran dari perkataan Imam Hasan Al-Basri ini, kaum muslimin, kaum muslimat. Apa itu? Wajib bagi setiap muslim untuk apa? Untuk selalu memperhatikan ucapannya, baik ketika dia akan berbicara atau mengucapkan suatu ucapan, atau setelah dia mengucapkannya. Apakah hal itu bermanfaat dan baik untuknya, atau justru membahayakan dirinya? Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat apa saja yang keluar dari mulut orang tersebut. Dalam surah Qaf ayat 18.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian makna hadis tersebut dijelaskan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu idza aradal kalama fa'alaihi an yufakkira qabla an yatakallama fa in zaharat al maslahatu takallama wa in syakka sakata hatta yatabayyana. Jika seseorang itu dia ingin berbicara, hendaknya dia berfikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Jika tampak maslahatnya, kebaikannya, maka silahkan berbicara. Jika masih ragu-ragu, maka diamlah sampai jelas baginya kebaikan atau kebenaran ucapannya tersebut. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah. Kemudian ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita sembarangan dalam berbicara, maka akan dikhawatirkan hal itu akan menjadi musibah dan kerugian bagi kita sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yazunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqahu." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengira sejauh mana dampaknya, akibat baginya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatat murkanya atas ucapannya tersebut sampai hari dia menemui Allah di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini sanadnya sahih. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga berkata, memberikan nasihat, "Al-sani ahada ni'mataini azimataini falam yaslama min syarrihi ila man qayyadahu bilijami syar'i." Lisan itu adalah salah satu dari dua nikmat besar, tidak akan selamat dari keburukannya kecuali orang yang mengekangnya dengan kendali syariat. Di dalam kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, jika kita ingin selamat dari lisan kita sendiri, maka harus kita kekang dengan syariat Islam. Ingat bahwa lisan kita, mulut kita ini bisa mengantarkan kita ke surga ataupun ke neraka. Demikianlah, semoga kultum yang singkat ini, yang sederhana ini, bisa menjadi nasihat dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.